Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayan ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Jamaah salat subuh Sayyidina Rahim yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini untuk bersama-sama takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu salat tepat pada waktunya. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan demikian cepat dan kita sudah berada di minggu akhir di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kalau diharapkan kita kedatangan tamu yang kita harapkan itu sudah datang dan kita dapat menjamunya, kemudian tamu itu akan segera meninggalkan kita. Akhirnya betapa berat kita mesti harus melepas, namun juga ada waktu permulaan, mesti juga ada waktu akhirnya. Kita hanya berharap mudah-mudahan tamunya datang lagi dan kita dapat menjamunya, kita dapat memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika itu yang datang adalah bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah memberikan banyak hikmah, banyak berkah, banyak pahala dan berbagai macam predikat-predikat di dalam bulan suci Ramadan. Itu akan segera meninggalkan kita dan nanti kita kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan kita juga tidak mengetahui apakah Ramadan tahun yang akan datang kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali apakah tidak. Kita hanya berdoa berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini, dan mudah-mudahan pula Allah masih mempertemukan kita semuanya di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Ketika seseorang itu beramal, kita bersyukur kita dapat mengamalkan itu. Tapi kemudian kita juga harus berpikir bahwa apakah amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah atau tidak. Apakah sudah kita kerjakan selama ini Allah itu meridhoi atau tidak. Ini yang patut untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Kadang-kadang di dalam benak kita itu kita berpikir bahwa yang penting saya sudah melaksanakan. Jadi ada pesan tompo orang ini berserah Gusti Allah. Tompo syukur surah yurapopo. Itu kadang-kadang ada sikap yang seperti tidak berharap. Padahal ketika kita melakukan suatu amal itu betul-betul kita ini berharap. Seperti kalau kita itu berdoa kepada Allah itu khaufan wa tama'an. Jadi penuh harap cemas. Jadi cemas khawatir kalau doa kita ini tidak dikabulkan. Tetapi kita itu berharap sekali Allah itu mengabulkan doa kita. Inilah yang kadang-kadang tidak sampai kita berpikir ke situ. Orang-orang terdahulu itu sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita pernah membaca kisahnya Habil dan Qabil. Sama-sama dia berkorban
untuk Allah, tetapi Habil ini memberikan yang terbaik, kambing yang gemuk, tetapi Qabil ini berbeda, ala kadarnya saja. Ya dia juga sama-sama berkorban juga, tetapi ala kadarnya. Tapi akhirnya yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil. Jadi sama-sama mengerjakan, tapi ternyata beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya amal yang diterima oleh Allah itu adalah amalnya orang-orang yang takwa. Kita cemas kita kadang-kadang seperti itu. Maka kita ini hanya bisa berharap kepada Allah meridhoi. Karena kita nggak tahu betul. Kita tidak boleh kepedean, tapi ya tadi penuh harap dan cemas. Harap betul mudah-mudahan Allah itu menerima amal ibadah kita. Dan kita cemas khawatir kalau Allah itu tidak berkenan menerima. Karena kita belum serius, belum sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kita hanya sekedar mungkin menggugurkan kewajiban. Yang penting harus dikerjakan, diamali. Tapi tidak betul-betul sungguh-sungguh kita kerjakan. Maka inilah kita sudah berpuasa. Kita sudah qiyamul Ramadan, sudah berdiri di bulan Ramadan surat Tarawih. Kita juga aksiru minas sedekah. Kita sudah memperbanyak sedekah kita. Ya. Kita sudah tilawatil Quran, kita sudah baca Al-Quran kita. Ya, apakah semuanya itu nanti diri Allah atau tidak? Inilah yang kemudian kita terus merenung seperti itu. Dan kalau perlu kita itu nangis pada Allah agar Allah itu menerima. Engkau ridhoi Allah amal. Dan kalau itu diridhoi Allah amal kita, maka amal itu akan mempunyai pengaruh di dalam perilaku kehidupan kita. Kuncinya di situ. Maka kenapa kita harus diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Agar kita itu menjadi la'alakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. La'ala itu kan harapan, semoga saja. Tetapi bisa jadi orang berpuasa itu bisa bertakwa, bisa tidak. Ada orang yang berpuasa, maka Rasulullah itu banyak pula mengingatkan, banyak orang itu yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, dia dapat pahala dari puasanya itu, kecuali hanya menahan dia bisa menahan lapar, dahaga dan hubungan suami istri saja. Banyak orang itu yang punya Ramadan, orang itu berdiri di bulan Ramadan, tetapi dia hanya dapat rasa capeknya saja. Artinya tidak berefek, padahal setiap amal perbuatan kita yang kita kerjakan itu kalau bisa mengetahui diterima tidaknya itu bisa jadi itu pada perubahan akhlak budi pekerti kita yang lebih baik lagi. Maka aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sunnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita ini berkualitas, itu ya insya Allah betul-betul menjadi social control dalam diri kita, agar kemudian kita punya kekuatan ketika ada hal yang menggoda kita untuk berbuat fahsya wal munkar. Itu bisa kita tahan, bisa kita kendalikan hawa nafsu kita. Puasa yang kita kerjakan, qiyam Ramadan yang kita kerjakan, bahkan iktikaf berdiam diri di masjid yang kita sudah kerjakan, kita amalkan, itu semua disebutkan oleh Rasulullah semuanya itu. Dan akhirnya kalau diterima dasarnya karena iman dan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadiah ribetnya yang diberikan. Tetapi apa kemudian dosa-dosa kita diampuni Allah atau tidak? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah makalah di dalam kehidupan kita keseharian ini, mari nanti kita bermuhasabah, introspeksi. Saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika Ramadan punya biro semangat untuk hadir di jamaah subuh seperti ini, bisa di masjid atau di mushola, tapi menggerakkan hati kita ini untuk betul-betul mencari keutamaan. Kita ini mencari sesuatu yang berkualitas. Kita ingin sholat tepat waktu, kita ingin berjamaah sepanjang kehidupan kita ketika kita masih punya kesempatan, punya kesehatan.
Tapi kemudian nanti setelah Ramadan kemudian kita berhenti, jangan-jangan khawatir kita ini puasa yang kita kerjakan, tilawah yang sudah kita amalkan, infak sedekah kita, iktikaf kita, itu kemudian dari Allah karena tidak punya pengaruh di dalam perilaku kehidupan kita. Orang itu kalau sudah mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan juga dituntunkan Rasulullah SAW, itu mesti ada pengaruhnya, mesti membentuk karakter yang lebih baik. Ucapan kita, perilaku kita itu akan lebih baik. Tapi banyak sekali kita menyaksikan di dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, orang-orang yang sedang menetap dirinya dia seorang muslim, bahkan dikatakan orang yang alim, tetapi perilakunya seperti itu. Kenapa? Apakah dia tidak sholat? Mungkin dia sholat. Apakah dia tidak membaca Quran? Dia bisa. Apakah dia infak sedekah bahkan zakat sudah dia lakukan? Tapi kenapa perilakunya seperti itu? Dan ini yang menjadi catatan kita. Karena apa? Karena ketika dia mengerjakan mengamalkan itu belum sungguh-sungguh, belum totalitas secara fisik dan juga hatinya. Kebanyakan kita ini baru tinggal tapi masih sama fisiknya saja. Kelihatan iya, tetapi kan nggak ada yang ngerti, karena nggak ada yang bisa menilai. Apakah di antara kita ini ada yang sungguh-sungguh serius, yang ikhlas betul mardhatillah lillahi ta'ala ketika kita mengerjakan? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian menjadi bahan renungan kita di saat ada Ramadan ini. Teruslah kita ini mohon pada Allah, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan engkau ridhoi ya Allah. Jangan engkau tidak terima. Karena ada seorang ulama yang luar biasa telah menyatakan, seandainya saya mengetahui ada satu amalan yang diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah meskipun seberat biji zarah, biji sawi, kalau itu disandingkan dengan dunia dan seisinya, itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan seisinya. Coba baik. Demikian satu pendalaman yang luar biasa dari sosok ulama itu. Jadi karena kita nggak ngerti, kalau itu sudah diterima sebesar biji zarah saja, itu sudah senang sekali dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Inilah maka teruslah kita ini selalu bermuhasabah, introspeksi. Saya yakin Allah itu kalau kita bersungguh-sungguh menuju kepada jalan Allah, mencari ridha Allah, Allah itu pasti akan menunjukkan jalan-jalan itu kepada kita. Hanya kita ini mau serius apa tidak. Maka dalam bahasa Al-Quran itu ketika seorang beramal itu hanya jangan sekedar hanya mengamal, tapi ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian itu yang terbaik amal, yang paling ikhlas mengerjakannya, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu yang sedang kita cari. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, untuk sekedar mengingatkan kepada kita supaya kita mari di saat-saat minggu-minggu akhir ini kita betul-betul semangati diri kita ini. Jangan ibaratnya kita sudah mau finish di pol-pol bahasa Jawa itu tinggi pada malam Gusti Allah, hidupkan malam-malam itu memang itu capeknya luar biasa. Tapi yakinlah yang Allah akan diberikan paling besar sekali. Apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu harus dihitung 1000 itu dibagi 12, kita punya 83 tahun. Siapa yang nanti umurnya bisa 83 tahun? Tidak ada. Satu malam seperti itu maka harus diperjuangkan. Tapi tidak mudah sekali. Tapi hadiahnya juga rewardnya besar sekali di dalam Allah. Maka teruslah berjuang dan berjuang dan berjuang untuk kita meraih keridhaan Allah, dan yakin ketika nanti sudah berubah perilaku yang lebih baik, kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, Allah meridhai kita, dan sehingga ketika kita berada di Ramadan dan sampai akhir nanti ketemu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti ketemu Sya'ban dan ketemu Ramadan lagi, kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah, dan terus kita ini meningkatkan kualitas ibadah seperti ini. Dan saya yakin kehidupan kita akan lebih baik, kehidupan lebih berkah, keluarga kita juga demikian, anak-anak kita demikian juga. Insya Allah mencukupi semuanya, Allah mencukupi kebutuhan kita, Allah melapangkan rezeki kita,
Allah memberikan sakinah pada keluarga kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh, yang solehah, anak-anak sukses, pinter, dia cerdas tapi juga takwa. Kan sudah lulus juga tetap mendapatkan pekerjaan yang membawa keberkahan dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Dan pada akhirnya nanti kalau seandainya Allah memanggil kita, pada saat itu amal kita sudah cukup, kamu sudah cukup. Seandainya kamu itu sekarang saya panggil, insya Allah sudah mengantarkan amalmu itu masuk ke surga. Itu seperti itu. Ketika belum, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk terus beramal. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi apa? Bahan renungan bagi kita semuanya. Tapi kita tidak boleh patah semangat, terus berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Bangkitkan semangat keikhlasan, kita melakukan semua itu hanya mencari Allah, bukan karena yang lain. Insya Allah Allah meridai semua amal ibadah kita. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi fisabilil haq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Omar Said Prawoto yang telah mengisi kajian pada subuh hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya serangkaian acara pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis.